Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang idenya menarik banget. Mungkin awalnya kedengaran aneh ya buat dunia bisnis. Idenya gini, inovasi terbesar itu seringkali bukan ada di tengah pasar yang sudah ramai, tapi justru di pinggiran, di antara kelompok-kelompok yang ya selama ini mungkin kita abaikan. Dan ini bukan soal amal loh, ini murni strategi bisnis. Jadi coba Anda renungkan pertanyaan ini. Apa yang terjadi kalau sebuah perusahaan berhenti melihat pinggiran pasar sebagai masalah dan mulai melihatnya sebagai pelanggan inti? Akan bedah kenapa prinsip kelima ini, sertakan yang terpinggirkan, jadi salah satu strategi paling kuat di abad ke-21. Dan sumber-sumber yang kita punya menunjukkan ini nggak cuma relevan di negara berkembang, tapi juga makin krusial buat perusahaan-perusahaan di barat. Tapi untuk benar-benar paham, kita nggak bisa mulai dari teori. Kita harus mulai dari sebuah kisah nyata yang luar biasa dari India. Oke, saya suka itu. Mari kita langsung masuk ke kisahnya. Ini tentang Dr. Rana Kapoor ya, pendiri Yes Bank. Dia dihadapkan pada sebuah angka yang, wah gila sih. 600 juta penduduk India nggak punya akses ke layanan perbankan. Bagi banyak orang, itu kan masalah sosial yang kayaknya mustahil dipecahkan. Tapi dia melihatnya beda. Tepat sekali. Baginya 600 juta orang itu bukan beban, itu pasar. Pasar senilai triliunan dolar yang belum tersentuh. Tapi yang bikin Yes Bank revolusioner itu bukan niatnya, tapi caranya. Mereka nggak cuma bikin versi murah dari produk bank yang sudah ada, sama sekali bukan. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih canggih. Nah, ini yang menarik. Mereka pakai instrumen keuangan yang biasanya cuma kita dengar di Wall Street gitu kan? Persis. Salah satunya itu sekuritisasi pinjaman mikro. Kedengarannya rumit ya, tapi konsepnya sebenarnya jenius. Coba bayangkan gini, bank ngumpulin ribuan pinjaman kecil-kecil. Pinjaman buat pemilik warung, pengrajin, petani. Lalu semua pinjaman itu dibungkus jadi satu paket investasi besar. Tunggu. Maksudnya mereka ambil teknik canggih dari dunia perbankan investasi yang biasanya buat kredit rumah miliaran, terus diterapkan ke pinjaman buat usaha kecil-kecilan. Itulah kejeniusannya. Tiba-tiba ini membuka aliran modal yang sangat besar ke sektor ekonomi yang tadinya dianggap tidak layak bank, dianggap terlalu beresiko oleh investor besar. Jadi ini bukan program CSR yang buang-buang uang. Ini mesin bisnis inti yang dirancang dari awal untuk untung besar. Dr. Kapoor sendiri bilang, dan ini penting banget, saya tidak melihat adanya kontradiksi antara berbuat baik untuk masyarakat saya dan berbuat baik untuk para pemegang saham saya. Itu pernyataan yang sangat kuat ya. Jadi bukan pilihan antara profit atau dampak sosial, tapi keduanya jalan bareng, saling memperkuat. Oke, tapi ini jadi pertanyaan kan. Kenapa ide-ide radikal kayak gini seringnya lahir dari tempat seperti India, Brazil, atau Tiongkok? Apa sih resep rahasia di sana? Sumber kita menunjuk pada 3 faktor lingkungan utama. 3 hal yang jadi tanah subur buat inovasi yang sering disebut juga a god ini. Yang pertama itu kelangkaan. Kelangkaan. Maksudnya keterbatasan. Betul. Sumber daya kayak modal, energi, bahan baku, itu seringkali sangat terbatas. Ini memaksa para inovator jadi super kreatif. Mereka nggak bisa pilih-pilih pasar, jadi mereka harus cari nilai dimanapun, termasuk di segmen yang selama ini diabaikan. Jadi keterbatasan itu justru jadi bahan bakarnya ya? Bukan penghalang. Masuk akal. Oke, yang kedua. Faktor kedua adalah keberagaman. Pasar di negara-negara ini sangat-sangat heterogen. Ada ratusan bahasa, budaya, tingkat pendapatan yang beda-beda dalam satu negara. Akibatnya, nggak ada yang namanya pasar arus utama yang tunggal. Wah, itu membalikan semua cara pandang bisnis ya. Jadi kalau di barat perusahaan ngejar pelanggan rata-rata, di sana konsep itu ya nggak ada. Kelompok yang dianggap pinggiran itu kalau digabung malah jadi mayoritas. Jadi melayani mereka itu bukan pilihan, tapi keharusan untuk bisa tumbuh. Dan faktor ketiga, ini pemicunya, adalah saling terhubung. Dulu menjangkau jutaan orang di desa-desa itu kan mahal banget. Tapi ledakan teknologi seluler mengubah segalanya. Ponsel murah jadi jembatan. Jembatan buat perusahaan terhubung dengan mereka dengan biaya sangat rendah. Oke, jadi kita paham kenapanya. Kelangkaan, keberagaman, dan konektivitas. Itu resepnya. Nah, yang bikin saya makin penasaran adalah bagaimananya. Kalau sumber daya terbatas, gimana caranya mereka bisa bikin solusi canggih? Pasti ada strategi khususnya kan? Tentu,
Ada 4 strategi utama yang diidentifikasi dari sumber kita. Strategi pertama adalah mendekati kelompok marginal sebagai pasar yang sepenuhnya baru. Artinya mereka nggak cuma modis produk yang sudah ada, mereka ciptakan dari nol. Oh, seperti contoh perusahaan Zone V itu ya? Mereka kan nggak cuma nambah fitur aksesibilitas di ponsel biasa buat tunanetra. Mereka bangun ponselnya dari awal dengan filosofi desain yang beda total. Nah, detailnya di sini yang sangat penting. Pendirinya, Abhinaha, dia tahu betul nggak ada orang yang mau pakai produk yang bikin mereka kelihatan kayak pasien. Orang mau produk yang bikin mereka merasa keren, percaya diri. Wah, soal desainernya itu kan. Saya kaget pas baca mereka sampai rekrut Frank Nuovo. Orang di balik ponsel mewah Vertu yang harganya ratusan juta itu. Buat mendesain ponsel bagi tunanetra. Itu kan luar biasa. Betul, itu langkah yang jenius. Tujuannya bukan cuma fungsi, tapi aspirasi. Mereka ingin pemilik ponsel Zone V itu merasa bangga, bukan dikasihani. Ini mengubah total paradigma aksesibilitas jadi gaya hidup. Luar biasa. Oke, strategi kedua. Sumber kita menyebutnya membantu semua orang menaiki hierarki kebutuhan Maslow. Maksudnya bukan cuma memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga harga diri dan semacamnya. Contoh sempurnanya itu Beleza Natural di Brazil. Pendirinya, Zika Assis, dia besar di favela. Dia frustrasi karena nggak ada produk rambut yang bagus dan terjangkau buat rambut keriting kayak dia. Jadi dia ciptakan salon dan produknya sendiri yang justru merayakan keindahan rambut keriting. Seperti yang dia katakan, kami tidak menjual produk rambut, kami menjual harga diri. Wow, itu dalam banget sih. Dia nggak cuma lihat masalah rambut, dia lihat kebutuhan manusia yang paling dalam buat merasa diterima. Bener. Lanjut strategi ketiga, yaitu menciptakan nilai bersama co-creation dengan pelanggan dan mitra. Ini bukan lagi model bisnis dari atas ke bawah. Ini soal membangun ekosistem. Yes Bank misalnya, mereka nggak bangun ribuan cabang bank yang mahal, mereka bermitra dengan platform pembayaran yang sudah pakai jaringan ribuan warung sebagai agen pengiriman uang. Tapi kan, kalau model kemitraan gitu, apa nggak ribet ngaturnya? Apalagi buat raksasa kayak GE Healthcare yang juga disebut di sumber. Gimana mereka bisa efisien kalau mitranya pemain-pemain kecil di desa? Pertanyaan bagus. Kuncinya adalah mereka nggak coba mengontrol semuanya. GE menyediakan alat canggihnya, mesin EKG misalnya, tapi mereka bermitra dengan pengusaha lokal untuk mengoperasikannya. GE fokus di teknologinya, mitra lokal fokus melayani komunitasnya. Jadi, semua pihak menang. Oke. Saya paham. Dan strategi keempat dan terakhir, meningkatkan skala solusi yang dipersonalisasi dengan teknologi. Ini kedengarannya paradoks ya. Personalisasi kan biasanya mahal. Gimana bisa buat jutaan orang? Kuncinya, lagi-lagi teknologi seluler. Ambil contoh Reuters Marketlight atau RML di India. Mereka itu layanan langganan via SMS buat petani. Tapi ini bukan info massal. Setiap petani dapat info yang super spesifik. Harga panen di pasar terdekat, cuaca khusus desanya, tips soal hama di wilayahnya. Luar biasa. Cuma SMS tapi dampaknya. Nah, ada juga contoh yang lebih high-tech kan dari Tiongkok, yang Neusoft itu. Ya, itu dari sisi lain spektrum teknologi, mereka bikin perangkat kesehatan yang bisa dipakai, kayak jam tangan pintar buat lansia dan penduduk desa. Alat itu memantau data kesehatan terus-menerus. Datanya dianalisis di cloud buat kasih peringatan dini. Ini layanan kesehatan preventif yang sangat personal tapi terjangkau buat jutaan orang. Oke, ini semua kan ceritanya inspiratif banget ya. Yes Bank, Beleza Natural, tapi pasti ada pendengar kita yang mikir, oke, itu kan di India, di Brazil, kondisinya beda. Terus apa hubungannya sama bisnis saya di sini? Nah, ternyata hubungannya sangat-sangat erat. Yap, disinilah diskusi kita sampai pada titik balik yang paling krusial. Konsep ini bukan lagi cuma buat pasar negara berkembang, karena pasar di negara barat sendiri sedang mengalami fragmentasi yang membuatnya jadi semakin mirip dengan kondisi di sana. Salah satunya populasi yang menua kan? Tepat! Diperkirakan pada tahun 2030, hampir seperempat penduduk Eropa usianya di atas 65 tahun. Mereka ini kelompok dengan daya beli besar, tapi sering frustrasi karena banyak produk sama sekali nggak dirancang buat mereka. Kemasan yang susah dibuka, tulisan yang kekecilan. Mereka bukan lagi segmen pinggiran, mereka pasar raksasa yang kebutuhannya nggak terpenuhi. Lalu ada keragaman etnis juga. Dan yang paling signifikan mungkin, menyusutnya kelas menengah. Betul, terutama di Amerika.
Kesenjangan pendapatan itu menciptakan apa yang disebut plutonomi. Artinya, ekonomi di mana pertumbuhan lebih banyak didorong oleh belanja segelintir orang super kaya, bukan kelas menengah lagi. Statistik tahun 2010 saja sudah menunjukkan ada 46,2 juta orang Amerika di bawah garis kemiskinan, dan 60 juta orang nggak punya akses penuh ke bank. Bentar-bentar, jadi maksudnya pasar di negara maju ini justru jadi mirip sama pasar negara berkembang. Terfragmentasi, banyak yang nggak terlayani oleh produk-produk arus utama. Wah, ini kan kebalikan dari semua teori bisnis. Tepat sekali. Realitas pasarnya sudah berubah. Perusahaan yang nggak adaptasi ya akan tertinggal. Mereka yang masih terpaku pada mitos pelanggan kelas menengah yang homogen akan kehilangan relevansi. Mari kita lihat contoh nyata dari bagaimana raksasa merespon ini. Procter and Gamble, P&G. Puluhan tahun mesin bisnis mereka itu kan dibangun buat melayani kelas menengah Amerika. Mereka rajanya. Lalu tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka mulai bergeser. Kan pengembangan produk value for money sebagai prioritas strategis. Dan ini membawa mereka ke wilayah yang benar-benar asing bagi mereka, kan? Maksud saya, mereka harus mempelajari segmen pasar yang sama sekali nggak ada di radar mereka. Betul sekali. P&G mulai melakukan sesuatu yang radikal. Riset etnografi mendalam terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah di Amerika. Mereka kirim tim peneliti buat tinggal bareng keluarga-keluarga ini, buat paham gimana mereka ngatur anggaran mingguan yang ketat, gimana mereka milih barang di supermarket. Pasti kaget banget ya itu buat perusahaan yang biasanya cuma riset di komplek-komplek elit. Ada kutipan dari Wakil Presiden P&G, Phyllis Jackson, yang menurut saya kuat banget. Dia bilang, perubahan ini adalah aspek yang paling merendahkan hati dari pekerjaan kami. Ungkapan merendahkan hati itu kuncinya. Itu menunjukkan betapa besarnya pergeseran pola pikir yang harus terjadi. Bagi raksasa seperti P&G, ini bukan cuma soal meluncurkan produk murah. Ini momen pengakuan bahwa mereka nggak lagi paham pasar dalam negeri mereka sendiri. Mereka harus belajar dari awal, dari segmen yang mereka abaikan. Momen kerendahan hati itu adalah langkah pertama menuju inovasi sejati. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, pelajarannya jelas. Menyertakan yang terpinggirkan. Entah itu petani di India, wanita di Brazil, atau keluarga berpenghasilan rendah di Amerika, ini bukan lagi sekedar inisiatif CSR. Bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Ini strategi bisnis yang fundamental untuk bertahan hidup, untuk bertumbuh. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Semua sumber yang kita bahas ini di balik analisis bisnisnya selalu menyinggung soal empati dan gairah passion dari para pendirinya. Jadi pertanyaan untuk Anda mungkin ini, di luar semua data pasar dan neraca keuangan, apa peran yang dimainkan oleh empati yang tulus dalam kemampuan melihat peluang-peluang yang terlewatkan ini? Ketika sebuah perusahaan belajar untuk melihat dunia melalui mata orang-orang yang selama ini tidak terlihat, dunia baru apa yang bisa ditemukannya?